Pemerintah menggelar akad massal sebanyak 26.000 unit rumah KPR subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP hari ini. Presiden Prabowo Subianto menggelar akad massal 26.000 unit rumah KPR FLPP hari ini di Cilengsi, Jawa Barat. Akad rumah subsidi ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Program ini menjadi asta cita Presiden, mendukung 3 juta rumah dan mendapat pemecahan rekor akad kredit kepemilikan rumah serentak kepada debitur terbanyak oleh Museum Rekor Indonesia. Hari ini sebanyak 200 MBR dari berbagai elemen masyarakat melakukan akad massal, disaksikan langsung Presiden Prabowo. Sementara 25.800 akad lainnya dilakukan secara online tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan pencapaian ini melebihi target yang dicanangkan. Berikutnya Herga Mariandika, seorang guru, Ambar View Residence 2. Nelayan pulang membawa hasil dari telaga. Disambut keluarga penuh sukacita. Presiden hadir untuk rakyat semua. Rumah subsidi menyala, terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Presiden, pertama saya minta maaf karena waktu kami mengundang Bapak hadir, kami menjanjikan Bapak akan menghadiri 25.000 akad rumah subsidi. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak menepati janji, karena hari ini Tapera semua bank penyalur menyiapkan untuk Bapak resmikan 26.000. Mohon maaf Pak, karena apa yang saya janjikan itu meleset. Terima kasih buat bank penyalur ini, BTN, BNI, BRI, Mandiri, ya semua yang luar biasa. Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini. Dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Bagaimana sekarang menjadi harapan banyak orang Pak, bagaimana rakyat kita di Papua, Maluku Utara, di NTT, di Aceh, dan di seluruh Indonesia. Memang benar saya baru sekarang hadir acaranya Menteri Perumahan, ya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin jadwal yang agak meleset, tetapi alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Ini untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali, agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Nah, kali ini dibalik, janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih Menteri Marwar Sirait. Memang beliau ini terkenal, ya, mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak, ya. Orang Batak itu bicaranya selalu keras. Itu masalah alam, karena di sana banyak gunung dan banyak lembah. Jadi kalau bicara ke tetangga pasti harus teriak, harus keras. Tapi beliau juga pekerja keras. Dan beliau inginnya selalu memberi hasil yang terbaik untuk rakyat. Saya kira itu. Beliau putra seorang tokoh
kerakyatan, tokoh yang selalu membela rakyat kecil, dan ternyata beliau meneruskan tradisi orang tua beliau, selalu membela rakyat kecil. Saya senang karena itu mungkin cocok di tim kita, kabinet kita, koalisi kita, semuanya adalah berpikir bagaimana segera memberi hasil untuk rakyat kita. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. 3 juta seolah sesuatu yang sangat sulit dikejar. Memang tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh malu-malu mengoreksi diri kita. Saya selalu mengatakan kita harus berani mengoreksi diri, melihat kekurangan kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh selalu berpura-pura bagus. Tidak boleh cepat puas. Tidak boleh bangga dengan pangkat, dengan gelar. Saya bangga dan terharu hari ini. 2 pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Operator bisa dipasang nggak slide yang dia masih office boy gitu loh, yang dia tidur di lantai gitu loh, bisa dipasang gitu, menarik gitu. Kalau seorang office boy dalam berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun. Kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum. Jadi ada before and after. Ini sebelum. Nah, ini sebelum. Ya udah cukup.
Tutup itu foto. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra Indonesia yang harus kita banggakan.